Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Hanya kepada Allah kita senantiasa bertakwa dan hanya kepada Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam kita senantiasa bersalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tugas kelompok dari mata kuliah Technopreneurship yang terdiri dari saya sendiri, Nur Fadila Adam, yang kedua Hasina, dan yang ketiga Saldi Saputra. Saya selaku pemateri pertama akan sedikit menjelaskan tentang ide kewirausaha dan proses wirausaha. Nah, ide ini merupakan sebuah kreativitas berpikir seseorang dalam menciptakan dan mewujudkan sesuatu. Ide ini dapat menggerakkan seseorang dalam berbuat sesuatu, khususnya di dalam bidang wirausaha. Seseorang perlu memiliki ide untuk membantunya bergerak mencapai apa yang ia ingin cita-citakan. Yang kedua itu proses wirausaha. Sebelum memulai usaha, perlu bagi seseorang untuk mengetahui proses dan cara berwirausaha yang baik dan benar. Nah, adapun proses dan cara berwirausaha yang baik dan benar itu yang pertama, tetapkan bidang usaha. Yang dimaksud di sini yaitu seseorang dapat memilih di bidang mana ia akan membangun usahanya, tentunya di bidang yang ia inginkan. Yang kedua itu tentukan lokasi. Nah, sebelum memulai usaha, perlu bagi calon usaha untuk menentukan lokasi di mana ia akan membangun usahanya. Bisa dengan menyewa ruko atau bisa juga di rumah sendiri. Yang kedua itu tenaga kerja. Bagaimana cara calon wirausaha mempertimbangkan beberapa orang yang akan ia pekerjakan sesuai dengan kemampuannya. Yang keempat itu pelanggan. Nah, di sini bagaimana cara kita untuk memikirkan proses pemasarannya agar mendapatkan pembeli, apakah dari mulut ke mulut atau bisa juga melalui sosial media. Yang kelima itu financial planning. Nah, dimaksud dengan financial planning yaitu banyak perusahaan yang bangkrut karena kehabisan uang. Sebab itu penting untuk memperhatikan jumlah modal yang dimiliki dalam menjalankan usaha. Selain modal yang harus diperhatikan adalah membuat perkiraan arus kas selama 1 tahun. Nah, dalam diri atau jiwa wirausaha selalu ada proses yang mendorongnya berwirausaha, yaitu keinginan berprestasi, rasa penasaran, tidak takut akan resiko, berpendidikan, dan berpengalaman. Saya alihkan ke pemateri kedua. Baik, saya akan melanjutkan materi dari pemateri pertama, yaitu kreatif dan inovatif. Ide yang kreatif dan inovatif memang menjadi kekuatan penting dalam meluncurkan suatu produk. Untuk hal itu, kita harus memiliki ide yang kreatif untuk menciptakan produk unik yang berbeda. Memiliki nilai lebih, mudah dan murah untuk memperoleh bahan baku, harga terjangkau, dan dapat diterima di pasar. Ada yang bilang bahwa inovatif itu merupakan bakat. Contohnya seperti ini. Seniman menghasilkan karya seni tertentu, sehingga hal ini sulit diajarkan atau dipelajari. Ada juga yang bilang bahwa inovasi dapat dipelajari. Contohnya, perusahaan yang memberikan diskon atau gratis untuk untuk pembelian dengan syarat-syarat tertentu untuk menarik pelanggan. Adapun kreatif dan inovatif dapat ditinjau melalui tabel di bawah itu. Kreatif memiliki daya cipta atau berdaya cipta, menciptakan sesuatu yang berbeda dari yang lain, menghubungkan ide-ide atau hal-hal yang tadinya tidak berhubungkan. Contohnya seperti ini. Grup 2 tang menghasilkan produk air putih dengan kemasan plastik yang berbeda. Kita lihat contoh kecilnya, misalkan seperti Le Mineral dan Aqua, sama-sama air putih tapi memiliki label yang berbeda. Kemudian inovatif, berdaya perubahan atau pembaruan, menciptakan sesuatu yang belum ada menjadi ada, pembaruan atau menciptakan sesuatu yang sama sekali berbeda. Contohnya seperti ini, almarhum Tirto Utama mengemas air putih dalam kemasan plastik yang diberi merek Aqua. Dalam tabel itu, inovatif berwirausaha jika berhenti berinovasi dan berkreasi, maka usaha yang dibangun akan sulit berkembang, bahkan tidak berumur panjang. Kemudian hambatan dan persyaratan berpikir kreatif. Ada 3 hambatan yang di dalam berpikir kreatif. Yang pertama itu hambatan yang dibuat sendiri, di mana kita terlalu terpaku pada apa yang sering dilihat, tidak mau keluar dari zona nyaman, terpaku pada aturan-aturan atau budaya. Kemudian yang kedua, hambatan tidak berusaha menantang kenyataan, di mana
lebih menunjukkan rasa aman dan rasa yang sudah pasti-pasti saja. Tidak mau menantang diri sendiri untuk lebih berusaha. Yang ketiga, hambatan jawaban tunggal dan tepat. Sering mengambil keputusan yang terburu-buru, tidak berpikir sebelum memutuskan sesuatu. Kemudian ada beberapa persyaratan berpikir kreatif. Ada 5 persyaratannya, yaitu perlu persiapan, perlu pendidikan formal maupun informal untuk membekali dalam berwirausaha. Kemudian usaha, kumpulkan sebanyak mungkin ide agar usaha kita bisa berjalan dengan lancar. Kemudian inkubasi, menggabungkan ide-ide yang sudah ada sehingga muncullah ide-ide yang baru. Kemudian yang keempat, pengertian, memahami persoalan atau permasalahan serta mendalaminya. Kemudian evaluasi, pilihan yang terbaik dari segi biaya, hukum, dan sebagainya. Saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Oke, baik, saya akan melanjutkan materinya. Wirausaha selalu dituntut kreatif. Mengapa? Karena dengan menjadi kreatif seseorang itu, wirausaha mampu mendorong banyak orang yang dengan citra kemandiriannya, sehingga seseorang rela mengikutinya. Sedangkan titik keberhasilannya itu, wirausaha diibaratkan sebagai kesabaran dan ketenangan. Karena kreativitasnya itu pasti ada jalan yang mungkin tidak terbayangkan sebelumnya. Jadi kesimpulannya yang saya sampaikan di sini, kreatif adalah memiliki daya cipta atau berdaya cipta. Sedangkan inovatif adalah berdaya perubahan atau pembaruan. Mungkin itu saja materi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.